Kami tidak punya regulasi yang menyatakan bahwa diwajibkan yang bersertifikasi berverifikasi faktual atau pendataan perusahaan pers. Tapi ini adalah merupakan suatu hal yang memang saat tidak langsung mendorong kami untuk mempercepat proses daripada pendataan perusahaan pers, terutama adalah baik administratif maupun verifikasi faktual. Kami terus mendorong media-media di daerah untuk melakukan proses pendaftaran pendataan perusahaan pers, dan akan kami tindak lanjuti daripada proses verifikasi faktual yang ada di daerah. Yang ketiga adalah program-program penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pers. Ini juga sudah kita jalankan kaitannya dengan proses pengaduan masyarakat terkait kasus pers. Kami tidak ada henti-hentinya, setiap tahun ini kita hampir kurang lebih 800 pengaduan yang masuk, dan kami targetkan minimal 90% harus kita selesaikan di tahun berjalan. Ini secara merata juga sudah kita lakukan. Yang keempat adalah sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin ini banyak terlibat di Dinas Kominfo ya, kaitannya dengan pelaksanaan survei indeks kemerdekaan pers. Survei indeks kemerdekaan pers ini kita melibatkan beberapa stakeholder di daerah, baik dari segi pemerintah maupun penegak hukum, termasuk media juga kita libatkan dari proses pelaksanaan survei. Survei ini sudah kita jalankan sejak tahun, sebetulnya secara 34 tahun sudah selama tahun 2017 sudah kita lakukan, dan insya Allah tahun depan juga akan kita lanjutkan, dan tahun 2022 ini sudah kita selesaikan. Mungkin nanti Bapak Berita mungkin kalau ada buku yang bisa kita nanti sampaikan ya, hasil survei dan sebagainya, termasuk juga buku kita bisa disampaikan, paling tidak minimal bisa mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi model pers di daerahnya. Karena kami memetakan di 34 provinsi survei itu. Nah, inilah keempat program-program Dewan Pers yang memang setiap tahun kita lakukan di 34 provinsi. Nah, bagaimana sebetulnya peran daripada salah satu daerah di Kabupaten Junjungan itu ya, nanti bisa berkoordinasi dengan kami juga tahun ini akan mendorong, tahun depan akan mendorong terlibatan kabupaten kota dalam pelaksanaan survei peran pers, supaya benar-benar secara real hasil itu adalah mencerminkan daripada tingkat provinsi gitu. Nah, tentu saat ini sangat terbatas kepada daerah tertentu karena memang terbatas juga kaitannya dengan pos anggaran, Pak. Jadi ini kebetulan menggunakan dana APBN, sehingga dengan demikian juga prosesnya sangat tergantung daripada proses anggaran. Saya pikir itu kaitannya dengan proses nanti bagaimana sebetulnya Bapak Ibu semua melakukan proses bersama dengan media. Tentu sangat kami menyambut baik inisiatif dari pemerintah daerah ketika melakukan bersama dengan persyaratan yang Bapak ketahui bersama itu menjadi lebih baik. Tapi secara formal kami memang dari Dewan Pers belum pernah mengeluarkan dalam konteks berkewajiban sesuai dengan amanah dari Dewan Pers bahwa dia harus media yang terdaftar atau terdaftar maupun berverifikasi faktual tidak. Tapi sebetulnya dengan cara formal dari pemerintah daerah sebetulnya itu mendorong kami akan mempercepat proses pendataan perusahaan pers. Itu mungkin nanti dari secara teknis dari tenaga ahli bisa memberikan masukan juga hal apa saja terkait dengan program-program yang sudah kita lakukan selama ini, dan saya rasa hal ini juga perlu kita bersama karena program-program ini adalah yang kita lakukan secara serentak di 34 provinsi, sehingga demikian terutama Dinas Kominfo ini sering kita libatkan, Pak. Sering kita libatkan di proses tadi, katakanlah ketika ada sosialisasi, ketika ada disimulasi informasi kegiatan, dan kemudian juga kegiatan survei kepada pers, selalu kita libatkan, termasuk juga aparat penegak hukum kalau kita melakukan proses survei kemudian pers, termasuk juga kasus-kasus pers. Tentu ini kami dari Dewan Pers terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu semua, sehingga paling tidak nanti diskusi kita mungkin nanti Bapak Ibu semua ada yang mau kita sharing ya, karena sebetulnya yang bisa memberikan kompetensi terkait dengan substansi dan keanggotaan, tapi minimal kita coba sharing sesuai dengan kapasitas kami, dan juga nanti seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh daerah ketika melakukan proses bersama. Mau dibuat saja kira-kira dari daerah Situjung ini
untuk melakukan proses kerjasama dengan media, apa sudah diterbitkan peraturan internal Pak? Atau memang dalam hal ini mungkin masih dalam konteks untuk wacana untuk membuat suatu aturan internal? Karena dari beberapa daerah memang ada yang sudah membuat aturan internal, dan itu adalah kewenangan dari daerah masing-masing. Kita untuk Sejunjung belum bikin peraturan internal, tapi untuk pergubnya kita sudah buat Pak. Itu nanti mungkin kita akan bikin turunannya setidaknya untuk kita aplikasikan di 2023 Pak. Sebetulnya kalau sudah ada pergub, paling tidak minimal pergub itu sudah bisa dijadikan payungnya gitu ya, payungnya. Karena sebetulnya kalau dibuat aturan internal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ketika melakukan kerjasama itu tidak jauh berbeda kalau kerjasama dengan media. Ada juga beberapa daerah yang memang diterbitkan peraturan internal di tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota. Saya pikir biasanya itu tidak tumpang tindih gitu. Mungkin nanti salah satunya adalah bisa mengadopsi dari peraturan yang sudah diterbitkan di gubernur gitu. Kami Dewan Pers saya sifatnya mendorong karena memang kami tidak ada suatu ketentuan regulasi yang mengatakan kewajiban daerah untuk melakukan kerjasama terhadap media sudah terverifikasi ataupun sudah terdata di Dewan Pers. Tapi minimal dengan kebijakan pemerintah daerah ini sangat mendorong, dan kami juga sangat terima kasih sebagai salah satu upaya mempercepat proses pelaksanaan pendataan perusahaan pers. Itu saya rasa mungkin nanti Bapak bisa adopsi ketentuan yang ada di dalam peraturan gubernur. Karena ada beberapa daerah yang memang salah satunya adalah di tingkat provinsi sudah diterbitkan, tapi di beberapa daerah kabupaten kota yang juga belum, tapi dalam wacana membuat suatu peraturan itu. Nah, ini bisa diadopsi Pak, karena memang bagaimanapun secara kewenangan itu adalah di kewenangan daerah masing-masing. Mungkin Pak Derajat ada masukan, silakan untuk nanti diskusi, atau mungkin kita sharing saja, Bapak Ibu saja, mungkin nanti kita diskusi saja. Silakan Bapak Ibu semua kalau memang ada yang mau disampaikan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau bertanya, sekali-sekali kita sampai di sini. Silakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Tolong sebutkan nama dan medianya dari apa? Sek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saptarius dari jurnalsumbar.com. Kebetulan peringkat wartawan utama. Sebelumnya terima kasih Pak. Ini udah yang ketiga kali saya di sini. Iya, iya udah pernah sih. Ya, menarik. Memang gonjang-ganjing dari berbagai elemen kan, persoalan terverifikasi atau tidaknya media. Kebetulan saya pemimpin redaksi jurnalsumbar.com. Kita kebetulan udah terdaftar kan. Jadi mumuk juga kadang-kadang itu kan. Tapi setelah adanya edaran gitu kan, tadi sesuai kebijakan daerah masing-masing, itu kan luar biasa. Yang perlu kita catat, memang kebetulan Pak Kadis ada ini kan, sesuai petunjuk kan seluruh wartawan tuh harus sertifikasi. Itu nantinya kita juga akan minta kerjasamanya Kominfo dengan Dewan Pers atau lembaga lainnya kan. Itu memang sebuah keharusan sertifikasi untuk wartawan kan gitu ya Pak ya. Itu legalitas gitu. Jadi memang kedepannya kita berharap juga Kominfo mengadakan uji kompetensi kan. Terkadang kan kawan-kawan wartawan ini susahnya kan anggaran. Anggaran betul Pak. Belum lagi nginapnya, belum biaya ini. Kalau dulu Pak, waktu saya dari Madya dulu kan bayar itu 2.500.000 bayar. Tapi alhamdulillah kemarin nggak bayar, di waktu utama nggak bayar kan. Cuman kita bayar penginapan aja. Mungkin itu artinya ada penganggaran dari pemerintah daerah betul-betul. Bila perlu kita di daerah Sejunjung lah ya, jadikan sebagai tuan rumah kan sesekali kan.
Jadi mendatangkan bapak-bapak dari Dewan Pers, bapak-bapak dari pemuji kan itu. Cuman ya kami tanya satu Pak, ada di antara dikatakan oknum gimana ya, wartawan menulis di medsos tapi tidak dalam media, ya di media sosial. Jika terjadi itu nanti misalnya orang yang disangkakan melakukan tuntutan balik, gimana tanggapan Dewan Pers itu terhadap ini? Dia artinya bukan sebuah produk. Ya, jurnalistik. Iya, jurnalistik. Kalau produk jurnalistik kan yang masuk dalam media kan. Nah, biasanya gitu. Pandangan saya itu yang dibela Dewan Pers kan. Nah, gimana itu sebenarnya? Apakah itu ada pembelaan enggak nanti kalau ketika dia mencerocoti di media sosial yang lain lah kan, yang menyangkut ya, persoalan hukum lah, ketika ke ranah hukum. Nah, gimana itu pandangan Dewan Pers? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin yang pertama saya tanggapi dulu kaitannya dengan sertifikasi bagi wartawan. Memang ada beberapa daerah yang memang sangat fokus untuk membantu proses sertifikasi wartawan untuk daerahnya sendiri, karena memang dari Dewan Pers sifatnya ada fasilitasi dan keterbatasan anggaran. Tentu kita tidak bisa mengcover seluruh daerah ya. Artinya apa? Kami di tahun 2000 ini saja kami yang mentargetkan kurang lebih sekitar 1.700 se-Indonesia Pak. Bagaimana jumlah wartawan di Indonesia jauh dari harapan kami, sehingga demikian ketika ada dorongan dari Dinas Kominfo atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi, tentu ini adalah suatu hal yang bisa mendorong bagaimana sebetulnya sertifikasi wartawan itu bisa secara mumpuni di daerah-daerah. Yang kedua, tentu kaitannya tadi Bapak sampaikan, kita akan memproses kaitannya dengan untuk kaitan jurnalistik yang memang ranahnya itu adalah berdasarkan undang-undang pers. Nah, kalau tadi nanti ranahnya itu adalah undang ITE, ya tentu bukan kita gitu ya. Nah, tentu nanti adalah proses kalau sesuai dengan undang 40. Bagaimana sebetulnya proses? Nah, itu bisa kita lakukan nanti proses melalui mediasi di kita. Tapi harus yang perlu diberapasi adalah kaitannya dengan apakah itu ranahnya undang-undang 40 atau ranahnya ITE gitu. Kalau kami Dewan Pers tidak akan memproses kaitannya dengan undang ITE. Ranahnya tidak di sana Pak. Yang kaitan dengan ranah undang-undang 40, kaitan dengan produk jurnalistik, ya itu menjadi ranahnya Dewan Pers untuk kita proses tindak lanjut ya. Saya pikir itu mungkin nanti untuk bisa mempertajam, barangkali Pak Aswad bisa memberikan Meskipun itu seorang wartawan ya Pak ya. Ya kalau hanya produknya di medsos. Itu kaitannya kode etik ya, iya. Kode etiknya jurnalistik. Tapi kaitannya dengan produk karya jurnalistiknya tentu kita batasi kaitannya dengan apa itu kaitannya dengan undang pers, nanti proses penyelesaian. Tapi ketika nanti proses penyelesaian itu menjadi ranah ITE tentu tidak di dalam pers. Silakan Pak Derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudrajat di Komisi Hubungan Antar Lembaga Pak, Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri di Dewan Pers, yang anggota Dewan kebetulan hari ini ya, mohon maaf banget